Oke, halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok F. Saya Rahmat dan rekan saya di Open Camp, teman-teman. Ada Immanuel Richard dan satu ada Mas Riki. Nah, kali ini kami akan menjelaskan dalam sisi PT Telkom Indonesia terkait ICGM dan pedoman umum governansi korporat di Indonesia. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Immanuel Richard. Silahkan. Baik, next. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ICGM 9 yaitu Risk Management and Internal Control. Next. Baik, jadi di sesi yang pertama ini kita akan menjelaskan tentang Audit Committee Scope, Duties, and Responsibilities. Nah, di sini terdapat 5 bagian penting yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu yang pertama adalah Supervision of Financial Information, kemudian yang kedua yaitu adalah pengawasan dalam internal audit di dalam perusahaan, dan yang ketiga adalah oversight of internal control, yang keempat adalah supervision of external audit. Nah, yang kelima adalah pengawasan dengan compliance terhadap peraturan-peraturan dan legislasi yang ada, beserta juga dengan komplain-komplain yang ada terkait dengan proses dalam pelaporan akuntansi dan pelaporan keuangan. Next. Baik, ini untuk komposisi dari komite audit. Kalau kita lihat dari tabel berikut ini, kita melihat bahwa chairman dan membersnya itu ada yang komisaris independen, dan juga kemudian ada minimal salah satu yang dari mereka adalah expert di dalam bidang keuangan. Ada juga yang anggotanya dia juga bersifat independen. Next, Mas. Baik, kita sekarang berbicara tentang Audit Committee Independence. Jadi tentang independensi ini sendiri, Telkom itu audit committee-nya harus memiliki integritas dan harus bersifat independen dalam menjalankan tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai anggota dari komite audit. Nah, semua anggota komite audit itu juga diwajibkan untuk menandatangani perjanjian tentang integritas dan independensi, sehingga Telkom ini jadi sangat yakin bahwa setiap keputusan yang diambilnya melalui komite audit ini bebas dari tekanan apapun dari pihak manapun, sebagai bentuk komitmen terhadap independensi tadi itu yang sudah ditandatangani sebelumnya. Next. Baik, setelah kita mengulas tentang komite audit, kita akan mengulas tentang internal audit department. Jadi Internal Audit Department adalah bagian dari Telkom Group yang fungsinya itu untuk menyediakan pandangan yang independen dan objektif terhadap aktivitas bisnis perusahaan tersebut, dan juga membantu Telkom Group untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya melalui pendekatan yang sistematis dan juga disiplin dalam mengevaluasi dan mengembangkan efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan juga implementasi GCG. Nah, Departemen Internal Audit ini juga diharapkan untuk bisa memberikan nilai tambah yang lebih dan juga tentu saja meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari operasi bisnis perusahaan Telkom. Next. Baik, ini adalah 7 tugas dan tanggung jawab internal audit di dalam Telkom. Yang pertama yaitu menyiapkan tentang work plans dan juga annual risk-based audit programs yang tentu saja sejalan dengan perintah dan juga pengembangan bisnis dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu untuk membantu Telkom dalam memastikan bahwa internal controls dan risk management systems itu sudah diimplementasikan secara efektif dan secara efisien. Yang ketiga itu tugasnya mereka adalah untuk memonitor, menganalisis, dan memberikan laporan tentang follow up improvements yang direkomendasikan. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan metode-metode evaluasi dan juga program-program yang quality improvement untuk pengembangan aktivitas dan juga hasil dari internal audit yang dikolaborasikan dengan komite audit. Yang kelima yaitu untuk memberikan konsultasi yang dibutuhkan bagi perusahaan, anak perusahaan, affiliate companies, dan juga entitas lain yang skopnya sudah disetujui oleh internal audit. Yang keenam yaitu
untuk mengimplementasikan sinergi audit dengan unit-unit yang akan mengerjakan fungsi-fungsi internal audit di dalam anak anak perusahaan, di dalam affiliate companies dan other entities. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah untuk melakukan follow up terhadap laporan-laporan whistleblowers yang datang melalui Telkom Integrity Line tentang alleged fraud di dalam perusahaan, subsidiaries, and other affiliate entities. Dan juga untuk melaporkannya kepada komite audit dan presidir. Next. Baik, ini adalah profil dari Senior Vice President of Internal Audit Department. Jadi kalau kita lihat di sini tuh namanya adalah Daru Mulyawan, dan Daru Mulyawan ini memiliki expertise di dalam accounting dan finance. Seperti kita lihat pada edukasinya, kita juga lihat pada pengalaman karirnya seperti itu. Next. Baik, ini untuk struktur perusahaan, struktur departemen ya dalam internal audit ya. Yang pertama itu ada SVP internal audit, itu membawai 4 bagian, yaitu yang pertama VP Planning and Development Audit, VP Infrastructure and Operation Audit, VP Information Technology Audit, VP Integrated and Financial Audit. Jadi di dalam internal audit itu tidak hanya membahas tentang audit laporan keuangan, tapi juga membahas tentang audit pada planning and development, audit pada infrastruktur dan operasi, dan juga audit IT. Next. Nah, untuk implementasi internal control dalam Telkom ini, Telkom menggunakan OSO framework, di mana ada 5 bagian kan. Yang pertama adalah control environment. Di sini Telkom itu berkomitmen terhadap integritas dan juga nilai-nilai etis dengan membangun budaya perusahaan sebagai panduan bagi mereka-mereka yang ingin membangun pola-pola kepemimpinan dan juga memperkuat sinergi organisasi sebagai mesin penggerak dari pertumbuhan ekonomi, sebagai pemercepat kesejahteraan sosial, penyedia ketenaga kerjaan, dan juga penyedia talenta-talenta yang memiliki performa yang tinggi. Seperti itu. Juga Telkom itu juga memastikan efektivitas dari aktivitas internal audit yang sedang diimplementasikan dengan mengimplementasikan SOA 302404 sebagai risk-based audit approach. Dan juga Telkom itu punya competency directory yang mendefinisikan apa kebutuhan-kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu seperti apa, sehingga akan terbentuk perusahaan yang memiliki nilai integrasi yang tinggi dan juga menghasilkan kualitas yang baik. Yang kedua dari risk assessment, di mana Telkom juga memiliki pertimbangan di dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan akuntansi seperti berpedoman pada PSAK, berpedoman pada ISAK, berpedoman pada IAS, dan sebagainya. Telkom juga memiliki prinsip-prinsip financial assertion di dalam ICOFR planning-nya yang juga dihormati oleh pekerja-pekerja yang relevan juga. Telkom juga mengatur tentang resiko perusahaan internal eksternal, serta Telkom mengimplementasikan anti-fraud policy control system untuk menghindari fraud. Next. Untuk control activities, Telkom itu punya business process owner dan juga application owner yang punya tanggung jawab yang sama dengan ICOFR. Jadi resiko-resiko risk determination rule ini and internal controls itu merujuk pada ICOFR, yang berarti ada aja segregation of duties, risk determination, dan juga determination of internal controls. Kemudian untuk information and communication, Telkom itu memiliki kebijakan akuntansi yang diimplementasikan di bawah IFRS dan IFRS. Tentu saja dua kebijakan ini sudah diakui secara internasional, dan Telkom juga punya IT policy yang juga memberikan frame of reference dalam setiap proses atau unit di dalam IT organisasi tersebut. Kemudian untuk monitoringnya itu ada memiliki internal audit charter yang terdiri dari audit requirements di dalam internal audit itu apa saja, seperti professional integrity and behavior, knowledge of risk and internal controls, dan juga knowledge of capital market laws and regulations. CEO Telkom Group juga selalu meningkatkan kesadaran pada manajemen tentang audit dan juga change management dalam bentuk CEO News dan juga
menerbitkan Integrated Audit and Forms Provis IFRS. Next. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke dalam kontrolnya keuangan dan kontrol operasi. Di sini kita bisa lihat ada 6 yang bisa kita lihat dalam operasinya, yaitu yang pertama adalah physical control of assets and intangible assets. Yang kedua adalah pemisahan fungsi dan juga otorisasi atau kita singkat dengan segregation of duties. Kemudian ada execution of events and transactions. Yang keempat ada accurate and on-time records on events and transactions. Ya, yang kelima ada restricted access and accountability for resources and their reports. Dan yang keenam ada good documentation of control events and transactions. Nah, untuk menilai efektivitas dari internal control system yang ada, Telkom itu menggunakan supervisi itu yang dilakukan oleh internal audit dan juga external audit. Jadi, yang bertanggung jawab di dalam implementasi internal control itu adalah manajemen. Jadi tugas internal audit adalah melakukan overseeing terhadap implementasi internal control system dan juga melaporkannya kepada BOD dan BOC. Next. Baik, ini untuk risk management systems review on the effectiveness. Kalau kita lihat itu ada tool-toolnya yang digunakan, yaitu yang ada generic tools enterprise risk management online, itu adalah tool yang digunakan secara umum. Nah, kalau tool yang digunakan secara spesifik itu ada 3, yaitu fraud management systems yang disingkat FRAMES, itu untuk mendeteksi sebagai early detection system itu. Kemudian kedua ada iLibrary application yang digunakan untuk memanage sistem dokumentasi pada integrated management system, dan juga SMK3 online application managed by security and safety unit for health and safety documentation management. Kemudian proses evaluasi itu dilakukan sebagai berikut. Mengukur risk maturity index. Yang kedua, monitoring dan juga evaluasi efektivitas dari risk mitigation tersebut lewat IRM online. Dan juga yang ketiga adalah one-on-one evaluation or discussion. Yang keempat ada joint reporting dan evaluasi dengan BOD dan panitia KEMPR. Kemudian ada statement of board of directors and board of commissioners on adequacy of risk management system. Jadi di sini ada 2 yang perlu diperhatikan dari statement ini. Yang pertama adalah adequacy of risk management information system, di mana ini merujuk pada ISO 31000 2018 framework yang mengadopsi berbagai macam standar internasional untuk memastikan bahwa implementasi terbaik dari manajemen risiko tersebut. Kemudian kedua ada adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes. Di sini itu BOD lewat internal audit itu melakukan pekerjaannya inspeksi, evaluasi, melaporkan, dan juga memberikan rekomendasi terhadap perbaikan dan juga kecukupan dan efektivitas dari proses manajemen risiko. Next. Masih ke mute, Mas. Oke, berikutnya adalah terkait ICGM 10, yaitu di mana ada information disclosure untuk Telkomsel sendiri. Maksud saya untuk di PT Telkom sendiri itu di mana penerapan information disclosure-nya di Indonesia itu diatur dalam kerangka hukum yang memastikan bahwa seluruh emiten, perusahaan publik, dan institusi lain yang terkait dengan pasar modal itu wajib mengungkapkan informasi yang sifatnya material dalam waktu yang telah ditentukan atau dalam satu periode akuntansi. Nah, informasi material ini adalah informasi yang penting yang berkaitan dengan peristiwa atau data yang dapat mempengaruhi harga sekuritas perusahaan dan akan berdampak pada keputusan investasi serta harga saham bagi PT Telkom. Nah, contoh dari informasi material ini termasuk pengajuan kebangkrutan, perubahan dalam Dewan Komisaris, BOC, direksi, komisaris, dan lainnya. Dan ada juga rencana merger ataupun rencana akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terkait. Nah, information disclosure yang ada juga diatur oleh OJK yang telah menetapkan sejumlah persyaratan tambahan melalui berbagai peraturan. Nah, sistem pengungkapan yang efektif ini memerlukan lingkungan hukum dan regulasi yang tepat. Nah, mekanismenya penegakan hukum yang efektif ini ada peran-peran penting yang harus dilakukan, seperti dari audit eksternal independen, dewan komisaris yang kompeten, dan selalu memberikan hasil yang
kompeten pula. Nah, di mana perusahaan yang memberikan informasi yang salah, tidak lengkap, atau menyesatkan akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pemegang saham dan investor. Kemudian individu yang terlibat dalam penyusunan dan pengungkapan informasi tersebut juga dapat dianggap bertanggung jawab jika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar. Jadi, semua informasi disclosure yang diungkapkan harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Dan sanksi atas pelanggaran tersebut terkait pengungkapan informasi dapat berupa peringatan, denda, atau hukuman dan penjara, tergantung pada dampak dan keparahan pelanggaran yang dilakukan. Ini semua berdasarkan dari atas otoritas jasa keuangan dan peraturan dari OJK. Nah, di Telkom Indonesia, itu keterbukaan informasi di PT Telkom melibatkan komunikasi berbagai pihak secara detail dan material yang mungkin dapat termasuk seperti aktivitas investasi yang dilakukan oleh PT Telkom dan rencana ekspansi, divestasi, merger dan akuisisi serta restrukturisasi utang ataupun modal, serta juga transaksi-transaksi yang dilakukan dari pihak yang terafiliasi maupun non terafiliasi oleh pihak Telkom. Dan informasi-informasi yang diberikan oleh pihak Telkom ini biasanya juga diungkapkan dalam laporan tahunan, annual report, dan juga laporan keberlanjutan untuk menjaga transparansi dengan para pemegang saham dan para masyarakat. Nah, di mana pihak Telkom juga memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dapat mendapatkan informasi terkait peristiwa dari governance dan keputusan perusahaan yang signifikan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Nah, kemudian information regarding administrative sanction. Nah, ini adalah di mana informasi mengenai sanksi administratif yang berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh otoritas seperti OJK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU terhadap perusahaan atau individu yang terkait dengan perusahaan karena melanggar peraturan atau ketentuan hukum dalam sebuah perusahaan. Nah, di PT Telkom sendiri sepanjang tahun 2022 tidak menerima sanksi administratif baik itu dari anggota Dewan Komisaris ataupun direksi karena sudah menyampaikan disclosure sesuai dengan kewenangan dan aturan dari OJK. Karena itu OJK dan otoritas lainnya telah memberikan informasi yang terbaik dari Telkom. Nah, informasi yang diberikan oleh Telkom ini dapat dijadikan para pemangku kepentingan karena menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang telah dikeluarkan oleh OJK dan dapat mempengaruhi reputasi serta kepercayaan investor dan pelanggan terhadap perusahaan di masa depan. Nah, kemudian terkait policy regarding reporting share ownership of directors and commissioners. Nah, ini dalam laporan tahunan di PT Telkom, itu Telkom menyediakan berbagai informasi terkait kepemilikan saham oleh anggota direksi dan dewan komisaris, serta perubahannya dalam bagian komposisi pemegang saham. Nah, perusahaan ini juga secara rutin melaporkan kepemilikan saham anggota direksi dan anggota dewan komisaris setiap bulan dan mengungkapkannya dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. Dan juga anggota direksi serta anggota Dewan Komisaris melaporkan perusahaan kepemilikan saham paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya kepemilikan ataupun terjadinya perubahan kepemilikan saham perusahaan publik. Nah, selain itu juga kebijakan berlaku untuk semua anggota Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris yang ada di PT Telkom Indonesia. Nah, ini adalah information and companies public data yang diungkapkan di PT Telkom terkait juga GMS atau Rapat Umum Pemegang Saham ada melalui media sejak tahun 2022. Telkom juga selalu merilis terkait apapun yang dilakukan oleh PT Telkom yang sifatnya tidak rahasia ya, yang dimana kalau misalnya ada data yang bersifat privacy itu tidak diungkapkan. Tapi kalau yang sifatnya untuk kegiatan sesuai dengan aturan dari OJK itu selalu diungkapkan oleh PT Telkom melalui media-medianya seperti melalui website, melalui email untuk para investornya, melalui internal media dan sosial media. Nah, di mana di PT Telkom ini memiliki beberapa akun sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube, serta TikTok.
Di Twitter sendiri, followersnya yang dimiliki oleh PT Telkom untuk menyampaikan keterbukaan informasi di dalam internal perusahaan itu sebanyak 150.000 followers, di Facebook 526.000 fans, Instagram 553.000 followers, YouTube 19.000 subscribers, TikTok 61,3 ribu subscribers. Nah, ini adalah data pada tahun 2022. Kemudian confidential information yang dilakukan oleh PT Telkom. Telkom memiliki kebijakan internal di mana mengatur bagaimana informasi rahasia harus ditangani oleh karyawan, manajemen, dan pihak terkait lainnya. Nah, kebijakan ini termasuk prosedur untuk mengklasifikasikan, menangani, dan mendistribusikan informasi yang sifatnya privacy atau rahasia, serta bagaimana langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah yang namanya kebocoran informasi. Selain itu, Telkom juga menjamin perlindungan identitas pelapor yang menggunakan mekanisme whistleblower, di mana sistem yang sudah diterapkan oleh PT Telkom, yang merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran tata kelola perusahaan. Nah, karyawan dan pihak yang terkait dengan Telkom diwajibkan untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan dan juga mematuhi kebijakan perusahaan terkait penggunaan dan pengungkapan informasi rahasia di PT Telkom. Nah, pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan sanksi termasuk tindakan disipliner atau hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku jika karyawan mengungkapkan informasi yang sifatnya rahasia. Nah, secara keseluruhan, perlindungan informasi rahasia merupakan bagian penting dan komitmen dari PT Telkom terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di Good Corporate Governance, sesuai dengan anjuran dari Otoritas Jasa Keuangan. Silakan. Oke, terima kasih. Berikutnya saya akan membahas tentang ICGM Chapter 11, yaitu Material Corporate Transaction. Nah, ICGM 11 ini sendiri ditujukan untuk meningkatkan pelindungan pemegang saham independen dan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan oleh perusahaan terbuka dalam transaksi material, afiliasi, dan transaksi bentuk kepentingan dalam bentuk transaksi tertentu. Next. Nah, yang pertama adalah extraordinary transaction atau biasa disebut transaksi luar biasa. Ini adalah merupakan peristiwa di mana dalam suatu perusahaan yang secara signifikan mengubah struktur modal perusahaan, termasuk kegiatan merger, pembubaran, konsolidasi, pertukaran saham, dan penjualan aset. Nah, sementara OJK biasa menyebut peristiwa tersebut sebagai transaksi material, yang diartikan sebagai setiap transaksi atau rangkaian transaksi yang berupa yang pertama investasi pada badan usaha, proyek, ataupun kegiatan usaha, kemudian pembelian, penjualan, pengalihan, atau pertukaran aset atau segmen usaha, yang ketiga sewa aset, kemudian keempat meminjam dana, yang kelima jaminan aset, dan yang keenam adalah pemberian jaminan yang nilainya 20% atau lebih dari kekayaan bersih perusahaan. Nah, perusahaan di Indonesia juga mewajibkan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan RUPS atas transaksi material yang melibatkan pengalihan atau pembebanan lebih dari 50% kekayaan bersih perusahaan. Next. Nah, Telkom sendiri sudah melakukan atau mencantumkan ICGM 11 ini dalam anggaran dasar perusahaan Telkom tahun 2022. Nah, aspek penting dalam menentukan apakah suatu transaksi bersifat luar biasa atau material adalah menetapkan nilai transaksi tersebut dalam kaitannya dengan kekayaan bersih perusahaan. Transaksi tersebut harus dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir perusahaan yang telah diaudit atau laporan keuangan jangka menengah maupun laporan keuangan interim lain yang telah diaudit. Prosedur persyaratan pengungkapan untuk persetujuan transaksi luar biasa juga harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Nah, Telkom sendiri juga sudah mencantumkan prosedur tersebut dalam anggaran dasar tahun 2022. Yaitu jika transaksi yang melibatkan 20-50% aset bersih perusahaan, paling tidak memerlukan persetujuan bulat dari direksi. Sementara untuk di anggaran dasar Telkom mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari komisaris.
Kemudian untuk transaksi yang melibatkan lebih dari 50% aset bersih perusahaan memerlukan persetujuan 3/4 suara mayoritas dengan suara 50% lebih dari pihak-pihak yang hadir dalam rapat umum pemegang saham. Nah, di bawah ini adalah tata cara untuk menentukan nilai transaksi dalam menentukan nilai transaksi material. Yang pertama, jika dalam penjualan aset, maka nilai transaksinya dicatat sesuai dengan nilai yang dicantumkan berdasarkan laporan keuangan terakhirnya. Kemudian jika atas perolehan harta, maka dicatat sesuai harga perolehan yang ada saat itu. Next. Nah, OJK juga mewajibkan emiten yang melakukan transaksi material senilai 20-50% dari kekayaan perseroan untuk melakukan pengumuman kepada masyarakat paling sedikit satu surat kabar nasional berbahasa Indonesia dalam waktu 2 hari sejak penandatanganan dokumen transaksi dan memuat informasi antara lain yaitu deskripsi transaksi material tersebut, alasan dilakukannya transaksi, ringkasan laporan penilai, kemudian ada pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi, tempat dan alamat di mana pemegang saham, dan yang terakhir adalah surat pernyataan direksi yang menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan dan transaksi tersebut. Nah, atas ketentuan ini pun sudah dipenuhi oleh Telkom dalam anggaran dasar tahun 2022. Oke, next. Berikutnya kita akan membahas terkait transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Transaksi afiliasi adalah transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang merupakan orang dalam atau terkait dengan perusahaan seperti direktur, manajer, pemegang saham, atau pihak-pihak di bawah ini. Seperti pihak-pihak atau grup yang memiliki kontrol atas perusahaan ataupun pembuatan keputusan oleh perusahaan. Kemudian ada komisioner, direktur, ada pegawai juga, ada juga perusahaan induk ataupun perusahaan anak usaha, ataupun saham mayoritas. Next. Nah, pihak-pihak yang saya sebutkan tadi untuk mengidentifikasi apakah suatu transaksi itu merupakan transaksi afiliasi adalah dengan menentukan kapasitas tindakannya. Nah, di sisi kiri ini adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi afiliasi. Nah, dalam sesuai sebagai apa dia melakukan transaksi. Misalnya untuk poin A ini ada pihak tersebut jika bertransaksi dengan perusahaan sebagai pihak yang ikut bertransaksi. Kemudian yang kedua adalah memiliki hubungan keuangan dengan salah satu pihak dalam transaksi. Dan yang ketiga adalah dikendalikan oleh salah satu pihak dalam transaksi atau oleh orang lain yang memiliki kepentingan keuangan. Next. Nah, dalam laporan tahunannya Telkom untuk tahun 2022, ini ada beberapa transaksi material maupun transaksi afiliasi yang dicantumkan. Nah, contohnya adalah berikut. Seperti eh, nilai lelang terkait frekuensi radio, kemudian juga ada penyertaan kapital, kemudian ada groundbreaking konstruksi atas proyek pada Telkom Data Ekosistem yang merupakan anak usaha Telkom. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh jenis-jenis transaksi yang dicantumkan dalam annual report PT Telkom tahun 2022. Bisa dilihat contoh di bawah ini. Nah, transaksi afiliasi dan bentuk kepentingan ini secara lengkap untuk aturannya bisa dilihat sendiri pada POJK 42 tahun 2020. Dan kemudian untuk transaksi detailnya dapat dilihat pada catatan nomor 32 mengenai transaksi pihak berrelasi pada laporan keuangan konsolidasi Telkom tahun 2022. Dan jenisnya tadi juga ada di annual report halaman 310. Oke, next. Silahkan Richard. Baik, yang kita memasuki tentang PUGKI 3.4. Next, mengenai perilaku etis dan bertanggung jawab. Next. Baik, jadi di sini ada core values-nya yaitu disingkat akhlak di dalam Telkom yang berarti amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Next. Baik, untuk program budaya perusahaan ini mereka menggunakan yang namanya role models yang ditunjuk sebagai culture agent yang digunakan untuk mempromosikan tentang budaya-budaya perusahaan. Dan ini sekarang sudah ada 5.124 orang yang mengikutinya.
Nah, untuk kalendernya sendiri itu ada namanya program di tahun 2022 yang namanya Amplify Internalization and Actualization Core Values Club. Nah, ini untuk transformasi digital telco di mana mempromosikan budaya-budaya perusahaan telco tersebut. Next. Nah, ini dengan building digital culture, jadi ada namanya Hack Idea Program sebagai forum untuk menukarkan inovasi antar pegawai, dan juga ada Corporate Culture Evaluation yang dimana ini juga diukur dengan Culture Health Index untuk menentukan level dari efektivitas program tersebut. Next. Oke, kemudian adalah terkait PUGKI 3.5 terkait manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan. Nah, di mana hal ini adalah untuk kepatuhan di PT Telkom merupakan aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Nah, PT Telkom sendiri menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang berbasis pada standar ISO 31000/2018 yang memberikan pedoman tentang prinsip kerangka kerja dan proses pengelolaan risiko di PT Telkom. Nah, kemudian ini adalah contoh manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan yang ada di PT Telkom. Jadi, di mana ini adalah ada risk awareness, ada display of the risk awareness channel untuk Telkom Group, dan juga di sini ada pesan terkait broadcast yang disampaikan melalui WhatsApp kepada para karyawan dan stakeholders-nya terkait meningkatkan kualitas manajemen risiko. Jadi itu pihak PT Telkom memberikan broadcast ini kepada para pemangku kepentingannya untuk selalu mengingat risk awareness ini gitu. Nah, kemudian manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan di PT Telkom dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai efektivitas dan efisiensi operasi keandalan dalam melakukan penyusunan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan arahan OJK. Nah, pengendalian internal ini mencakup berbagai prosedur dan kebijakan yang harus diikuti oleh seluruh karyawan dan pihak manajemen dari PT Telkom untuk memastikan integritas operasional dan keuangan perusahaan. Dan juga untuk kepatuhan sendiri, PT Telkom berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oke, silakan. Mas Riki. Ya, yang terakhir adalah PUGKI bab 3 nomor 6 yaitu terkait pengungkapan dan transparansi yang telah dibahas oleh Mas Rahmat tadi. Nah, Telkom juga mengacu pada pedoman penerapan GCG termasuk prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang dikembangkan oleh OECD, kemudian juga ada pedoman umum yang dikembangkan oleh KNKG. Nah, penerapan praktik-praktik terbaik GCG juga oleh Telkom mengacu pada ASEAN Corporate Governance Scorecard. Kemudian Telkom juga membangun fondasi yang kuat dalam penerapan GCG pada entitas internnya yang diatur dalam keputusan direksi nomor PD 602 tahun 2011 tentang pedoman GCG Telkom Group sebagai pedoman bagi Telkom dan entitas anak dalam operasi dan bertransaksi sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan keadilan. Next. Nah, ini merupakan implementasi GCG yang dicantumkan oleh Telkom pada annual report-nya. Ada 8 prinsip di sini. Next. Ini untuk prinsip 8 terkait pengungkapan yang sudah dibahas oleh Mas Rahmat tadi. Next. Nah, ini juga sudah dibahas oleh Mas Rahmat terkait information access and companies public data. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya teman-teman. Ini saya apain ini? Bentar.